Sudah 3 bulan ini istriku bekerja di Taiwan. Katanya gaji di sana lumayan besar. Aku juga tak bisa mencegahnya karena memang sudah 1 tahun ini aku banyak menganggurnya. Sebulan pertama istriku pergi, aku bertemu dengan Dodi, seorang pemuda dari Semarang yang menempati kos-kosan yang letaknya tak terlalu jauh dari rumahku. Hampir tiap malam Dodi jagong bersamaku hingga pada suatu malam hujan turun lebat. Dodi terpaksa menginap di rumahku dan terjadilah hal yang tak pernah aku bayangkan itu. Inilah kisahku dan Dodi. Awal mula mengenal Dodi ketika satu malam aku ngopi di warung di pinggir jalan. Semula aku tak terlalu memperdulikan Dodi karena aku sibuk makan dan dia juga sibuk dengan kopinya. Beberapa kali bertemu, akhirnya kita mulai saling menyapa. Setelah hampir tiap malam bertemu, akhirnya Dodi mampir ke rumahku. Dan selanjutnya Dodi dan aku tak melakukan pertemuan di warung, melainkan di rumahku. Aku tak keberatan karena kehadiran Dodi membuat aku ada teman ngobrol. Dari pertemuan yang hanya saat malam, sekarang kita juga sering melakukan kegiatan yang menyenangkan di pagi hari. Kita sama-sama suka memancing. Jadilah aku dan Dodi best friend. Dodi berumur 30 tahun, 5 tahun lebih muda dariku. Di sini ia bekerja sebagai operator komputer di kantor kabupaten. Penampilannya bersih dan rapi, dan badannya selalu wangi. Ketika aku berkata, "Kamu wangi sekali, Dot," Dodi hanya tersenyum, lalu ia mencium bauku sambil berkata, "Kamu juga wangi, Mas." Hari itu Minggu pagi, ia sudah berada di rumahku. Kita ada acara mancing di sungai. Ia sudah mempersiapkan semuanya, termasuk bekal untuk makan siang. Kita naik motor, aku di depan, Dodi berada di belakang, duduk manis sambil melingkarkan lengan-lengannya di perutku. Mendung menggantung di langit pagi itu. Tapi aku dan Dodi tak mengurungkan niat untuk memancing. Setelah menempuh perjalanan 20 menit, sampai di lokasi sungai, gerimis mulai turun kemudian deras. Aku dan Dodi sudah basah kuyup, tapi itu tak menghentikan kegiatan memancing kami. Dodi malah membuatnya seru-seruan. Sesekali ketika ia menggigil, ia memelukku dari belakang. "Kamu kedinginan gak, Mas?" ia bertanya. "Lumayan, Dot," jawabku. "Ya wes, ayo berbagi kehangatan," kata Dodi sambil memberi pelukan. Sampai siang hujan baru berhenti dan ikan yang kita dapat sudah banyak sekali. Siang itu ketika sampai di rumah belum terjadi apa-apa. Aku dan Dodi secara bergantian membersihkan diri, kemudian berbagi tugas. Aku memasak ikan hasil memancing, Dodi yang keluar rumah membeli beberapa bumbu dapur yang diperlukan. Kemudian hari menjadi sore. Dodi belum ingin pulang. Mungkin karena kelelahan dan juga kekenyangan, kami berdua sama-sama tertidur di depan televisi. Dan tidak terjadi apa-apa. Dodi yang pertama bangun, lalu mengguncang-guncang perutku sambil mengatakan bahwa hari sudah malam. Ia akan pulang. Dalam keadaan setengah sadar, aku menarik tangan Dodi dan membuat ia tertidur lagi di sampingku. Sambil memeluknya, aku berkata, "Nggak usah pulang, Dot." Anehnya, Dodi manut saja. Ia tidak bangkit lagi setelah itu. Aku tertidur lagi setelah itu. Namun hanya beberapa saat karena
Aku merasakan tongkat ada yang memegang. Aku diam saja. Ternyata Dodi sudah bangun duluan dan bermain-main dengan tongkat itu. Aku ingat Sarah, istriku yang masih di Taiwan. Dulu dia paling hobi bermain dengan hansip. Sekarang ada Dodi. Ia ternyata juga hobi banget. Maka kubiarkan saja Dodi yang sibuk dengan mainan barunya itu. Sampai ia lelah. Sampai ia berhenti lalu berkata dengan suara lembut, "Maaf ya mas, aku hanya berkata." "Gak apa-apa Dodi, aku seneng kok." Begitulah teman-temanku yang juga suka dengan coklat. Aku dan Dodi semakin menikmati kebersamaan kami. Kadang-kadang jika Dodi tak muncul satu hari saja, aku sudah mencari-cari di tempat kosnya. Tak tahunya dia sedang lembur tugas kantor yang harus diselesaikan hari itu. Baru setelah semua pekerjaan beres, Dodi melakukan pekerjaan yang lain yang melibatkan diriku. Acara memancing juga lebih seru. Sekarang kita juga jeguran di sungai seperti waktu aku masih anak-anak. Bedanya sekarang ketika sedang jeguran di sungai, aku dan Dodi juga melakukan pekerjaan yang lain. 1 bulan berlalu dengan cepat. Tiba-tiba aku ingat Sarah, istriku, dan tiba-tiba aku terkejut dengan apa yang telah aku lakukan bersama Dodi. Apakah aku terkena pelet sehingga bersedia bahkan dengan sukacita melakukan hal itu dengan Dodi? Aku tak pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Sumpah. Lalu mengapa dengan Dodi aku melakukannya berulang kali dan begitu menik? Di antara kebingungan dan keinginan untuk melakukannya lagi dengan Dodi, aku mencoba untuk tidak bertemu dengan Dodi. 1 hari lewat tanpa Dodi dan pemuda itu belum juga datang ke tempatku. Seperti dugaanku, 2 hari lewat, Dodi akhirnya datang menemuiku. Aku bahkan tidak menyilahkan Dodi untuk duduk. Yang kulakukan kepada Dodi itu sungguh tak terpuji. Apalagi ketika tanpa minta maaf, aku langsung berkata, "Dot, sepertinya kita lebih baik untuk tidak bertemu dulu." Betapa bersalahnya aku saat melihat mata Dodi yang menatapku tanpa berkedip. Ia tidak marah, pun juga tidak berkata apa-apa. Hanya senyuman tipis dan anggukan pelan dengan masih menatapku. Dodi mundur beberapa langkah, kemudian kembali naik motor dan menghilang dari hadapanku. Aku hanya bisa termangu melihat kepergian pemuda itu. Aku merasa bersalah. Dodi, temanku yang baik itu, pasti terluka hatinya. Tidak ada yang bisa aku perbaiki. Kalimat yang kuucapkan kepada Dodi tidak bisa aku tarik lagi. Siang itu aku masih termangu mengingat kejadian tadi pagi. Dodi telah pergi dan tiba-tiba semua kenangan bersamanya berkelebatan di mataku. Hujan-hujanan berdua, memasak bersama sambil tertawa-tawa, memancing di sungai sambil jeguran. Semuanya sangat berkesan. Sangat layak untuk diulang lagi dan lagi. Tapi sekarang aku tak bisa mengulangnya lagi. Seharusnya hari itu juga aku menyusul Dodi ke tempatnya dan minta maaf. Seharusnya aku bisa bersama Dodi lagi. Tapi aku menunda menemui Dodi hingga 2 hari. Dan ketika keinginan untuk datang dan meminta maaf itu ada, Dodi sudah tidak ada di sana lagi. Dari pemilik kos, ku dapatkan informasi bahwa Dodi sudah pergi 2 hari yang lalu. Berarti ia pergi di hari ia menemuiku dan aku menolak kedatangannya. Kembali aku termangu.
Dodi benar-benar terluka. Aku benar-benar telah melukai hatinya. Hanya itu informasi yang kudapat sore itu. Tidak ada yang tahu Dodi pindah kos di mana. Kini aku merasa benar-benar telah kehilangan Dodi. Akhirnya aku kembali ke rumah, lalu mencoba menghubungi nomor teleponnya. Tidak aktif. Bisa jadi ia ingin menghilang dari kehidupanku. Benar-benar menghilang. Tidak terlalu sulit jika aku mencarinya di kantor tempat ia bekerja. Tapi untuk sementara aku menahan diri dulu. Aku menunggu beberapa pesan yang telah kukirimkan lewat WhatsApp. Sehari lewat, 2 hari lewat, bahkan pesan-pesanku tidak terbaca. Beberapa panggilan juga tidak diangkat. Hari itu, Senin sore, ketika jam kantor sudah selesai, aku memberanikan diri untuk mendatangi kantor kabupaten tempat ia bekerja. Aku melihat Dodi sedang menuntun motornya, tapi terlalu banyak orang. Akan sangat mencolok jika tiba-tiba aku berdiri di depannya kemudian minta maaf. Maka yang terjadi selanjutnya adalah aku menemukan diriku sedang membuntuti Dodi yang dalam perjalanan pulang ke kosnya yang baru. Ternyata ia menempati kosan yang sangat dekat dengan kantornya. Cuma melewati gang di belakang kantor dan berakhir di sebuah rumah kecil yang di depannya banyak pot-pot yang ditumbuhi bunga-bunga. Dodi melihatku dan seperti biasa ia langsung tersenyum. Tidak ada lagi amarah di matanya. "Kamu membuntuti aku ya?" ia bertanya masih dengan tersenyum. Aku juga tersenyum mengangguk-angguk. Dodi berjalan mendekatiku, memegang tanganku kemudian membawaku masuk rumah. Di dalam rumah, ia langsung mendudukkan diriku di kursi panjang dan ia sendiri duduk di sampingku dan masih memegang tanganku. "Kangen ya?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk-angguk. Dan hari itu saudara-saudaraku pecinta coklat, aku bersama Dodi lagi. Sampai kapan? Entahlah. Aku sendiri juga tidak tahu.